Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada tim penilai LDBI 2020 dan panitia pelaksana LDBI 2020. Perkenalkan, saya Alia Ginaya dari SMA Negeri 1 Ciampea. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya terkait dengan mosi yang pertama, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Yang pertama-tama yang akan saya katakan adalah Indonesia ini bukanlah satu-satunya negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dan yang sedang berperang melawan korupsi. Banyak negara, bahkan hampir seluruh negara di seluruh dunia sedang mengecam para tindak pidana korupsi. Yang menjadi perbedaan di sini adalah tingkat korupsi di setiap negara tersebut. Berdasarkan Corruption Perception Index, Indonesia berada pada posisi ke-118 dari 176 negara di seluruh dunia. Untuk mengetahui tingkat korupsinya ini sendiri bisa dilihat dari beberapa karakteristiknya. Yang pertama adalah hubungan korupsi dengan teori institusional, yang mana teori institusional ini mengatakan bahwa pemerintahan itu bersifat terus-menerus dan diwariskan, yang artinya adalah sistem pemerintahan saat ini merupakan warisan dari sistem pemerintahan di masa lalu. Lalu yang kedua adalah teori SDM alias sumber daya manusia, yang juga salah satunya adalah tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas SDM dalam menjalankan pemerintah dan dapat mempengaruhi tingkat korupsi di negara tersebut. Lalu ada juga tingkat pendapatan di suatu negara. Suatu negara yang pendapatan per kapitanya tinggi cenderung memiliki masyarakat yang hidupnya sejahtera, sehingga mereka tidak ada pikiran untuk melakukan tindak pidana korupsi lagi. Sedangkan untuk negara yang pendapatan per kapitanya rendah akan melakukan banyak cara agar dapat memenuhi standar kehidupan mereka. Lalu ada juga dalam segi politik, untuk bentuk negara parlementer ataupun presidensial juga mempengaruhi tingkat korupsi di negara tersebut. Karena pemilik hak suara yaitu masyarakat pada pemerintahan parlementer tidak dapat memilih pemimpin mereka sendiri, sehingga banyak terjadi kecurangan-kecurangan terjadi di negara tersebut. Lalu untuk mosi tersebut yang menyatakan bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, saya sangat setuju. Karena integritas sekolah itu juga diukur oleh kejujuran dari siswa serta gurunya. Akan tetapi sekarang itu indeks integritas sekolah sudah semakin tinggi karena adanya penghapusan UN yang digantikan oleh ujian asesmen. Itu dapat mengurangi adanya kecurangan yang terjadi serta meningkatkan integritas sekolah. Karena dalam ujian asesmen, siswa lebih ditekankan pada penggunaan logika, penggunaan nalar, cara berpikir mereka saat mengerjakan soal-soal tersebut. Yang mana sekolah dapat dikatakan berintegritas karena dianggap mampu mendidik siswa tidak hanya dalam nilai akademis, tapi dengan cara mereka berpikir, dalam pola pikir mereka. Lalu apa kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru dan tingkat korupsi yang tinggi? Yaitu dengan adanya mahasiswa baru yang berhasil lolos dengan indeks kejujuran yang tinggi dan memiliki kemampuan berpikir logis dan dengan nalar yang tinggi, yang mumpuni, untuk kedepannya mereka diharapkan dapat terjun ke dunia pemerintahan, ke dalam pemerintahan, dengan menjadi penerus bangsa yang dapat memecahkan masalah-masalah di negara tersebut, khususnya dalam masalah kasus korupsi. Sekiranya mungkin itu saja argumen saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.